Suatu ketika Lucifer mengajak teman-temannya malaikat lain untuk menjadi sekutunya melawan pengawal dari surga, dan akhirnya pun terjadi peperangan dahsyat. Malaikat lainnya pun menganggap Lucifer ini seperti Tuhan guys, karena kesempurnaannya. Hai, balik lagi sama aku Erwin di channel Ediwillah. Kali ini kita akan membahas Lucifer part 2 yang lebih lengkap jelasnya. Kita akan meneruskan video kemarin. Lucifer, malaikat pertama pelayan Tuhan. Di awal cerita, Lucifer itu dulunya adalah seorang malaikat yang hampir menyerupai kesempurnaan guys. Lucifer adalah malaikat yang hampir sempurna dibanding malaikat yang lain. Dari ketampanannya, kekuatannya, kejeniusannya. Jadi suatu ketika Lucifer ini ingin menjadi Tuhan dan lebih di atasnya Tuhan, ingin menjadi segalanya, dan dia ini pernah berpikir kalau Tuhan yang menciptakan dia ini salah. Suatu ketika Lucifer mengajak teman-temannya malaikat lain untuk menjadi sekutunya melawan pengawal dari surga, dan akhirnya pun terjadi peperangan dahsyat. Malaikat lainnya pun menganggap Lucifer ini seperti Tuhan guys, karena kesempurnaannya. Tetapi setelah itu Tuhan menciptakan Adam, dan Lucifer tidak mau bersujud kepada Adam. Akhirnya dengan kesombongan Lucifer, dia diturunkan dari surga ke bumi. Dalam bahasa Latin, kata Lucifer yang berarti pembawa cahaya dari kata lux, lucis yang artinya cahaya, dan vere artinya membawa adalah sebuah nama untuk bintang fajar. Kita mengenal ada 7 pojok dosa, atau bisa disebut 7 dosa besar neraka. Salah satu diantaranya adalah kesombongan. Lucifer guys digambarkan menjadi iblis yang mewakili dosa kesombongan. Hal ini ditentukan karena Lucifer memang dikenal dengan kesombongannya. Sebelum membaca ayat tentang kejatuhannya Lucifer, kita perlu mengenal terlebih dahulu siapa itu Lucifer. Sebelum bumi dan segala isinya dijadikan, Allah terlebih dahulu menciptakan para malaikat. Malaikat diciptakan Allah untuk melakukan penyembahan yang benar menurut Alkitab bagi Allah. Malaikat membantu Allah untuk membuat manusia yang mengerti akan janji keselamatan dalam Alkitab yang Allah kerjakan bagi manusia. Meskipun begitu, Allah masih memberikan kehendak bebas kepada malaikat, sama seperti bagaimana Ia memberikan kepada kita, para manusia. Allah tidak mau memaksa siapapun untuk melayaninya. Ia membutuhkan pelayan dengan hati yang tulus, bukan sekedar sebagai kewajiban. Di antara para malaikat yang diciptakan, ada seorang malaikat bernama Lucifer. Nama Lucifer ini tidak ada tertulis dalam Alkitab, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Namun nama Lucifer tersebut sekali dalam Alkitab terjemahan King James Version. Nama Lucifer dalam King James Version diterjemahkan sebagai bintang timur pada Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Dikisahkan sebagai malaikat yang berhikmat. Ia bahkan dianggap sebagai malaikat dengan status tertinggi. Jika Lucifer adalah malaikat berhikmat status tingginya, bagaimana akhirnya ia dikenal sebagai iblis? Ayat Alkitab tentang kejatuhan Lucifer mengisahkan bahwa Lucifer tidak puas dengan segala yang ia miliki. Ia begitu sombong dengan segala yang ia miliki, sehingga kemudian ia pun memakai kehendak bebas dari Allah untuk meninggalkannya. Berikut kumpulan ayat Alkitab tentang kejatuhan Lucifer. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ayat Alkitab tentang kejatuhan pertama ini adalah terjemahan
yang mencantumkan nama Lucifer. Seperti yang sudah dijelaskan, Lucifer kemudian dikenal sebagai sebutan bintang timur. Ayat ini menjelaskan bagaimana Lucifer menampakkan kesombongannya. Dengan kesombongannya ia malah berakhir diturunkan ke dalam dunia orang mati. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Ayat ini pun menggambarkan kesaksian Yesus tentang Lucifer. Kilat dari langit menggambarkan cahaya yang dibawa oleh Lucifer. Nama Lucifer dalam bahasa Latin memiliki arti pembawa cahaya yang berasal dari kata lux yang berarti cahaya dan vere. Barusan cerita Lucifer dari ajaran Alkitab Kristen. Jadi kita akan membahas lagi Lucifer dari pandangan Islam. Menurut pandangan Islam tidak mengenal istilah Lucifer, melainkan iblis, karena iblis mewakilkan semua yang ada pada diri Lucifer. Kata iblis berasal dari bahasa Arab abasa yang memiliki arti pembangkang, diciptakan dari api atau cahaya. Ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, iblis menolak perintah tersebut, dan itu merupakan pembangkangan. Di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34 berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir." Dari ayat ini kita tahu bahwa iblis tadinya berada di antara para malaikat. Namun karena membangkang perintah Allah, derajatnya diturunkan sehingga dia termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Dengan kata lain, orang-orang kafir yang tidak mau atau enggan menerima ketauhidan sama derajatnya dengan iblis. Jika ditarik dalam sebuah kesimpulan dari berbagi pandangan di atas, Lucifer merupakan iblis yang sudah pasti adalah musuh dari umat manusia, yang akan mempengaruhi dan menjerumuskan untuk melakukan dosa. Tidak terlepas dari sifat Lucifer dengan kesombongan dan kebanggaannya terhadap diri sendiri, karena sifatnya itulah yang membuatnya masuk ke jurang dosa yang mengutuk dirinya menjadi penghuni neraka. Oke, sekian dari aku cerita ini menurut Alkitab dan Islam. Jangan lupa share video ini, like dan subscribe, komen. Mau dibikinin video apa, komen. Oke.